Ya pemirsa, pada H+4 Hari Raya Idul Fitri 2026 yang juga bertepatan dengan hari pertama ASN dan pekerja swasta mulai bekerja, arus balik di Bundaran Waru Surabaya sudah terasa padat baik roda 2 maupun roda 4. Kepadatan kendaraan ini terjadi mulai pukul 16.00 sore tadi. Selengkapnya akan dilaporkan oleh rekan reporter Ayul Adim dan juru kamera Aris Romatullah. Silakan laporannya. Ya pemirsa, dapat saya laporkan saat ini saya sedang berada di Bundaran Waru Surabaya. Pada H+4 pasca lebaran sore ini, kepadatan arus lalu lintas, arus balik dari Bundaran Waru Surabaya ini sudah sangat terasa kepadatannya. Baik kendaraan yang mengarah ke kota Surabaya, baik dari Sidoarjo maupun dari exit tol Waru yang mengarah ke Surabaya sudah sangat terasa padat, terutama kendaraan roda 2. Dan begitu juga dengan sebaliknya kendaraan yang mengarah ke Sidoarjo, dari Surabaya ke Sidoarjo juga sangat terasa padat. Kendaraan sudah kembali normal. Seperti yang ada di belakang saya ini adalah kendaraan yang mengarah ke Sidoarjo dari kota Surabaya. Sudah terlihat adanya kemacetan di Bundaran Waru yang mengarah ke Sidoarjo pemirsa. Dan kepadatan arus lalu lintas ini, arus balik ini adalah terjadi sejak sore tadi pukul 16.00. Dari keterangan Aibtu M. Subandi tadi, anggota Lantas Polsek Gayungan, dia menjelaskan bahwa kepadatan arus lalu lintas yang ada di Bundaran Waru ini sudah terasa sejak pukul 16.00 sore tadi, dan sampai malam ini kendaraan terus mengalir mengarah ke Surabaya juga ke Sidoarjo. Berikut wawancara dengan Aibtu Subandi. Terpantau arus lalu lintas sore ini padat merambat karena aktivitas masyarakat mulai normal. Untuk masyarakat sebagian juga masuk kerja. Untuk lalu lintas dari luar kota masuk kota Surabaya terpantau padat merambat, begitu juga sebaliknya dari kota ke luar kota juga padat merambat. Untuk kepadatan mulai terasa sore ini, namun tadi siang sudah agak lengang, dan mulai hari ini jam 16.00 sudah nampak kepadatan dan aktivitas didominasi dengan kendaraan roda 2. Untuk kendaraan besar memang masih belum, untuk sementara masih belum, untuk diutamakan untuk yang arus balik lebaran. Untuk pengamanan tetap di pola-pola, intinya tidak ada trouble, tidak ada kemacetan. Kita harus memola-mola kendaraan yang dari kota maupun luar kota supaya lancar, aman, terkendali. Himbauan untuk masyarakat yang arah balik supaya saya sarankan untuk berhati-hati dan untuk ditekankan supaya lebih waspada terhadap kecelakaan lalu lintas karena kendaraan sudah mulai nampak padat dan itu harus diantisipasi lebih awal. Terima kasih. Ya pemirsa, itu tadi adalah wawancara dengan M. Aibtu Subandi. Dan pemirsa, hari ini memang hari masuk kerja bagi para pekerja baik ASN yang merupakan hari ini adalah mulai masuk bekerja, sehingga kepadatan arus balik maupun kendaraan memang sudah sangat terasa. Begitu juga pekerja swasta juga mulai masuk bekerja hari ini pemirsa. Dan pemirsa, bagi Anda yang sedang melakukan perjalanan arus balik, hendaknya terus meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian. Patuhi rambu-rambu lalu lintas dan terus menjaga kesehatan dan ketertiban di jalan saat arus mudik. Begitu pemirsa yang dapat saya laporkan kembali ke studio. Ya pemirsa, kita beralih ke rekan Juli Susanto dan juru kamera Usro Indra yang akan melaporkan pantauan arus balik di Terminal Purabaya di Sidoarjo pada Rabu malam atau H+4 Lebaran 2026. Silakan laporannya rekan Juli. Baik, selamat malam pemirsa, masih bersama Koper Lebaran JTB 2026. Saat ini saya dan juru kamera JTB berada di Terminal Purabaya di Kabupaten Sidoarjo, dan kondisi arus balik lebaran terpantau di terminal ini masih cukup ramai. Pada Rabu malam
25 Maret 2026 atau H+4 Lebaran. Data yang kami himpun dari pihak terminal per hari ini tanggal 25 Maret pukul 13 siang tadi tercatat kedatangan bus antar kota antar provinsi sebanyak 186 bus dengan total penumpang 4.089 penumpang, dan kemudian untuk bus antar kota dalam provinsi tercatat sebanyak 299 bus dengan total 7.049 penumpang. Sementara untuk data kedatangan sendiri terdapat untuk bus antar kota antar provinsi tercatat 192 bus dengan 4.103 penumpang, serta antar kota dalam provinsi tercatat 323 bus dengan 8.266 penumpang. Dan memang di arus balik ini penumpang sendiri masih didominasi oleh warga atau masyarakat yang ada di area atau masih berada di lingkup Jawa Timur. Sementara pihak terminal juga memprediksi puncak arus balik terjadi pada Selasa kemarin sebenarnya, yakni pada tanggal 20 Maret dengan catatan terdapat 54.377 jiwa, karena memang kemarin itu dominasinya adalah orang-orang yang atau masyarakat yang kembali ke kota seperti Surabaya, Sidoarjo, Gresik, kemudian dan kota-kota sekitarnya, karena memang telah habis masa cuti Lebaran untuk masyarakat yang bekerja. Sementara puncak arus balik yang kedua itu nanti diprediksi akan terjadi pada tanggal 29 Maret 2026, karena ini momen di mana libur sekolah telah habis. Jadi kemungkinan nanti akan didominasi oleh para pelajar atau siswa-siswa yang akan kembali ke sekolah atau sudah menghabiskan waktu liburan kembali ke rumah, ataupun mereka yang merantau seperti sekolah di pondok pesantren dan sebagainya. Dan tadi saya sempat mewawancarai Humas Terminal Purabaya dengan Ibu Devi Tri Indah, dan berikut petikan wawancaranya. Untuk kondisi arus balik di Terminal Purabaya itu kemarin terhitung sudah mulai ramai tanggal 24 Maret. Untuk sekarang tanggal 25 Maret itu sudah sedikit menurun daripada hari kemarin, tapi masih cukup ramai juga. Ini kan membagi puncak arus baliknya ya. Ada dua, mungkin seperti apa itu? Untuk prediksi puncak arus balik itu terjadi pada tanggal 24 Maret sama tanggal 29 Maret, dan kemarin pada tanggal 24 Maret itu sudah ada peningkatan penumpang, yaitu sejumlah 54.000 penumpang, dan kemungkinan nanti pada tanggal 29 Maret lagi akan naik lagi jumlah penumpang. Kalau dominasi pemudik ataupun yang arus balik ini dari mana? Kalau dominasi arus balik itu kebanyakan masih daerah sekitaran Jawa Timur, seperti dari Malang, Kediri, Bojonegoro, Blitar, dan Trenggalek. Kesiapannya sendiri seperti apa mungkin untuk sampai masa arus balik selesai? Untuk masa arus balik ini kita selalu mempersiapkan posko sampai tanggal 30 Maret, dan kami juga, petugas kami selalu standby 24 jam. Ada patroli keamanan bersama TNI dan Polri, ada juga pos pelayanan yang bekerja sama Polresta Sidoarjo di area shelter keberangkatan AKAP AKDP. Jika Anda dalam perjalanan atau mudik atau balik dari kampung halaman, diharapkan tetap berhati-hati selama perjalanan Anda, patuhi rambu-rambu lalu lintas dan ikuti arahan petugas agar mudik atau perjalanan Anda aman dan nyaman sampai di tujuan. Demikian laporan koper Lebaran 2026. Saya Juli Susanto dan juga Usro Indra melaporkan dari Terminal Purabaya. Ya, terima kasih rekan Andim dan rekan Juli untuk laporannya dalam Koper Lebaran 2026. Tetap jaga kesehatan dan selamat bertugas kembali.